Halo teman-teman trader dan investor, kembali lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham yang akan kita pilih untuk analisa. Sebelumnya, support terus channel Cuan-Cuan Saham agar Cuan-Cuan Saham selalu berkembang dan lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan channel ini mendapatkan referensi dari kami. Support dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena itu sangat menyupport kami dan juga hal itu gratis. Oke? Langsung aja, seperti biasa kita akan menganalisa IHSG hari ini. Jadi hari ini IHSG turun 0,11%. Candlenya warna merah, ada shadow ke atas, shadow ke bawah. Kalau misalkan dicek pakai RTI bisnis yang harian, chart harian itu dia mode roller coaster lagi. Udah naik, turun, naik lagi, terus akhirnya turun lagi. Dan closingnya merah, turun 0,11% hari ini. Ini seperti yang saya bilang di video-video kemarin ya. Kenapa seperti ini? Karena memang ini IHSG baru kepentok di resisten. Jadi wajar kalau misalkan di resisten dia apa ya biasanya konsolidasi dulu gitu, kayak kan kalau udah kena resisten atau kepentok resisten ada orang yang taking profit atau orang yang baru entry gitu. Tapi selama masih ada di atas supportnya, karena kemarin udah menembus resisten, ini kan jadi support ya, yang garis merah ini sekitar 6.300, ini supportnya IHSG yang terdekat. Selama masih di situ IHSG masih aman. Terus juga untuk foreign flow atau dana asing yang masuk IHSG hari ini cukup besar juga. Ada dana asing yang masuk total 2,86 triliun, tapi sekitar 2 triliun lebih itu masuk ke satu emiten sendiri. Ini bukan bukan ajakan untuk membeli atau apa, saya hanya menginformasikan. Jadi hari ini asing masuk sekitar 2 triliun ke saham emiten Soho. Itu saya lupa namanya, Soho. Nah ini Soho Global Health. Hari ini kalau misalkan dicek di RTI, teman-teman bisa ngecek kalau asing masuk sekitar 2 triliun lebih lah. Dari hari ini yang net buy-nya asing 2,86 triliun, 2,3 triliunnya tuh sekitar itu masuk ke Soho sendiri. Apa yang akan terjadi tidak ada yang tahu. Kita hanya melihat data dan menyampaikan di sini. Cuman kalau misalkan dilihat dari Soho ini juga, sebenarnya Soho ini mirip-mirip saham-saham ya Pak. Ya bahasanya bukan saham yang aman lah gitu. Risknya tinggi, resikonya bisa dilihat dari ini kayak gini. Ya mungkin kasus-kasusnya bakal bisa kayak Inaf, KF kayak gitu ya. Dia naik tajam, terus langsung pembalikan arah, terus ARB 1, 2, 3, 4, 5 kali ARB. Cuman di hari ini ada uang masuk 2 triliun. Apa yang akan terjadi dengan Soho tidak akan ada yang tahu selain bandar gitu. Jadi kalau menurut saya pun kalau misalkan mau entry udah telat ya. Kalau misalkan teman-teman entry-nya sebelum bandar masuk, terus bandarnya masuk, nah itu bagus gitu, kayak biasanya hold aja gitu karena ada orang yang mau menggerakkan harga. Tapi kalau misalkan bandarnya udah masuk, udah di markup, nih hari ini dia juga udah naik 19%. Terus teman-teman baru entry ya itu bahaya. Karena kadang bisa aja teman-teman buat tempat dagangannya dia. Tuh. Nah, kembali lagi ke IHSG. Dengan lihat IHSG ini sebenarnya masih aman. Support terdekatnya ada di 6.400 garis merah ini. Selama masih di atas itu IHSG aman. Terus karena dia uptrend juga bisa pakai moving average, dan kalau dilihat support yang paling aman tuh MA20 ya. MA20 yang warna hijau ini ada di 6150, jadi masih lumayan jauh. Nah itu. Jadi mungkin ini IHSG bisa sideways nungguin MA20-nya. Nanti kalau udah kena MA20 ketabrak baru naik lagi. Kayak misalkan contoh di sini ya, waktu dia kena resisten ini di area ini. Nah, di area ini kan dia ketabrak resisten, jadinya konsolidasi dulu, terus akhirnya ketabrak MA20 dan berhasil ngebreak. Jadi mungkin yang terjadi bahkan seperti ini, IHSG bisa sideways, cuman yang pasti
resisten 6400 ini udah ke break, artinya udah menjadi support dan ya bisa lanjut juga gitu. Tapi outlook IHSG overall masih aman. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa beberapa saham yang akan kita analisa. Ada kemarin dari beberapa teman-teman subscriber yang request. Yang pertama yang akan kita analisa adalah saham Telkom. Buat teman-teman kalau misalkan mau request sahamnya dianalisa, bisa langsung komen aja di YouTube atau di Instagram kami cuan-cuan saham. Ini requestan yang pertama, kita akan menganalisa saham Telkom. Jadi hari ini Telkom naik 0,57% ya. Nih 0,57% angkanya di sini. Nah, tapi kalau dilihat shadow-nya lumayan tinggi. Karena memang Telkom ini juga baru kepentok resisten ya, teman-teman bisa lihat sendiri juga. Dan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, jadi kayak netral. Atau mungkin si KZ ini, karena kalau nggak salah bandarnya Telkom itu terakhir KZ nih. Kita lihat tanggal 8 Januari. Ini waktu dia diakumulasi ya, 8 Januari. Oh, bandarnya BK. KZ juga besar, artinya hari ini si KZ salah satu apa ya bahasanya, yang pemain besar yang mengakumulasi Telkom masih tetap ngambil barang hari ini. Kalau untuk YB mungkin baru atau saya belum lihat untuk Telkom ini. Jadi artinya masih ada karena biasanya juga ketika saham itu sideways, disitulah para bandar mengakumulasi gitu. Jadi kayak apa ya, ilmu bandarmologi itu, bandar tuh suka mengakumulasi ketika saham tuh belum ada yang lihat gitu. Jadi ketika dia sideways itu diakumulasi terus, nanti biasanya kodenya bandar tuh dia bakal naikin sedikit gitu. Jadi retail langsung pada notice, pada beli. Yang terjadi apa? Volumenya spike. Dan biasanya kalau udah ke screening gitu, itu udah indikasi untuk apa ya, buy gitu. Jadi udah di kode, retail pada masuk. Nanti kalau kira-kira harganya udah tinggi, saatnya bandar distribusi gitu. Biasanya kalau main kayak gitu. Cuman kalau untuk sekelas Telkom gini, kalau bisa bandarin juga hebat banget ya, duitnya pasti banyak banget itu. Orang Telkom ini kan 10 market cap terbesar di Indonesia. Nah, dia juga kalau bisa dilihat baru sideways di antara resistennya ya. Resistennya ada di 3.600, supportnya ada di 3.500. Jadi dia masih belum breakout. Terus juga ini yang hijau ini kan kalau ya agak dipaksain sih sebenarnya, tapi bisa dilihat kayak inverted head and shoulder. Kalau misalkan breakout artinya bagus buat Telkom. Jadi dia baru kepentok resisten dan juga kepentok neckline. Tuh. Dan kalau misalkan dilihat di sini ada symmetrical triangle mungkin ya. Nah, mungkin kayak gini. Jadi ini kalau harus di breakout dulu karena dia udah mantul-mantul di garis miring ini yang saya kasih warna hijau. Saya ganti hijau. Nah, ini kalau misalkan ini kan symmetrical triangle gitu. Jadi dia masih sideways. Nanti kalau misalkan dia symmetrical triangle itu 50-50. Jadi dia bisa kalau ngebreaknya ke atas dia bakal naik, kalau ngebreaknya ke bawah dia bakal balik gitu. Jadi lihat aja Telkom ini ngebreaknya kemana. Cuman kalau melihat pasarnya sekarang, karena pasar ini baru bagus dan Telkom ini juga banyak katalis positif ya. Jadi menurut saya itu bakal ngebreak ke atas dan sesuai analisa kemarin. Kalau ini kenapa dia sideways, karena masih ketabrak resisten dan belum breakout. Nah, mungkin kalau nanti udah ke breakout bisa lanjut ke, menurut saya bisa ke sini dari target neckline itu. Nah, terus juga kalau yang teman-teman tahu sendiri kan tahun 2021 ini kan 5G udah siap ya, dan kemarin pemenang tendernya udah ada, Smartfren, Tri sama Telkom, dan Tri kan kemarin udah merger sama, masih ada wacana merger sama Indosat gitu. Nah, sebenarnya yang sahamnya belum jalan tuh si Telkom sama Fren ini gitu. Jadi mungkin, dan kalau menurut saya sekelas Telkom ini pasti ya ini udah bahasanya udah saham bagus lah gitu. Nggak perlu diragukan lagi kalau Telkom ini.
Jadi strateginya kalau misalkan teman-teman udah punya barang selama masih di atas resisten 3.500, di bawah, di atas supportnya 3.500 itu masih aman. Tapi kalau misalkan ke break ya bisa lihat dulu. Mungkin nanti kalau udah ke break yang ini trend line ini ya sekitar 3.000, 3.400, 3.300 lah. Kalau ini kan tanggal 15 Januari, 18 hari selanjutnya itu. Kalau dia ke break yang 3.400, nah itu mungkin agak bahaya ya, karena dia nge-break trendnya. Dan nanti pilihannya berarti cuma dua, sideways atau ganti arah downtrend. Tapi selama masih di atas 3.500 masih aman. Nah, buat teman-teman yang mau entry, kalau menurut saya sih lebih bagus kalau karena udah deket ya sama resistennya dia. Jadi lebih bagus kalau udah breakout aja. Jadi nunggu Telkom ini breakout dulu. Jadi kalau udah breakout, teman-teman bisa entry. Dan sebenarnya kalau misalkan dilihat tuh tadi kembali ya, komunikasi itu katalisnya positif tapi dia belum jalan banyak gitu loh dibandingkan yang lain gitu. Kalau misalkan kayak saham-saham mining kayak nikel, timah itu kan udah pada jalan ya, Antam udah segila itu, terus juga ada Tins dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk saham komunikasi ini kan katalisnya juga positif secara 5G gitu, tapi dia masih belum, price-nya, harganya masih belum belum respon katalis itu. Nah, mungkin bisa aja kayak masih tertahan gitu, atau bandar belum gerain gitu, atau masih dalam fase akumulasi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, yang penting dia bisa di atas 3.500 kan itu supportnya. Tapi kalau teman-teman mau entry, bisa entry setelah 3.700. Itu untuk saham Telkom. Selanjutnya saya akan menganalisa saham, nah ini juga karena dia saham baru naik ya, uptrend ya, bisa dilihat pakai EMA moving average. Nah, kalau misalkan dilihat mungkin support kuatnya itu di EMA 20 juga ya. Dia berkali-kali hampir nyentuh tapi mantul, nyentuh lagi, balik lagi. Nah, jadi mungkin supportnya juga di 3.400 nih, bisa dipakai support juga EMA 20-nya. Jadi overall Telkom ini masih aman selama support horizontal dan support EMA-nya ini belum ketembus. Tapi kalau udah ketembus, teman-teman harus hati-hati, atau mungkin juga bisa terjadi kayak gini, retest doang dia ngeprank gitu ya. Tuh. Selanjutnya saya akan menganalisa requestan kedua, yaitu saham Elsa atau Elnusa. Saham Elsa ini kan dia anak perusahaannya Pertamina. Saya nggak begitu ngerti ya detailnya, cuman kalau setahu saya dia di bidang distribusinya gitu, distribusi minyak gitu. Nah, hari ini Elsa turun 2,81% dan masih uptrend banget, bisa kelihatan. Nih, dia hari ini ya nggak ada akumulasi, nggak ada distribusi, netral. Walaupun kemarin ada distribusi ya, tapi nggak besar. Tuh, cuman kalau biasanya saham-saham saham-saham komoditas gini biasanya lebih ngikutin harga komoditasnya sih. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman di saham komoditas bisa ngecek komoditasnya gitu. Kalau misalkan minyak, ngecek harga minyak. Kalau misalkan harga saham batu bara bisa harga batu bara. Terus kalau saham emas bisa ngecek komoditas emas, nikel, kalau saham nikel bisa ngecek nikel dan lain sebagainya gitu. Jadi biasanya nanti bakal ngikutin trennya minyak, dan harga minyak itu kan kemarin habis mantul ya setelah harga terendah banget itu. Dan prospeknya pun juga masih bagus. Lagian kalau misalkan dilihat dari fundamentalnya, Elsa ini kalau teman-teman aliran fundamental ya dia perusahaan yang bagus juga. Tuh, jadi kalau supportnya sekarang ada di sini 472 supportnya Elsa. Dan kalau target ya mungkin bisa ke sini dulu sih, 500 ya. Ini karena dia resisten dan kemarin pun udah tersentuh. Cuman ini candlenya kurang bagus juga ya. Dia panjang ke atas shadownya, artinya ada pembalikan arah. Mungkin di sini ada taking profit 13 Januari. Terus ini candle merahnya menutupi body yang kemarin tuh juga semakin tidak bagus. Tapi selama masih di atas 472 aman
supportnya dia. Atau karena dia juga uptrend juga bisa pakai ini MA20 ya. Tapi MA20-nya masih di 400, jadi mungkin bisa nunggu sampai dia nyusul dulu. Nah, jadi nanti mungkin keadaannya bisa kayak gini ya. Dia turun dulu, kan ini kan habis naik banyak, terus sideways, terus turun dulu, jemput MA20-nya, baru naik lagi. Jadi kayak gitu. Ya wajar lah, setiap kenaikan tuh pasti ada apa ya? Ada penurunan juga, sebaliknya setiap penurunan juga pasti ada kenaikan. Cuman menurut saya saham Elsa ini juga masih bagus ya. Targetnya mungkin yang terdekat bisa ke ini dulu, karena ini juga harga ke sini dulu. Ini resisten juga ya, sekitar 550. Jadi untuk saham Elsa supportnya ada di 470 dan resistennya ada di 510 ini. Buat teman-teman ini mungkin nanti bakalan sideways dulu, bisa juga membentuk pola flag. Nanti kalau misalkan udah, nah kalau teman-teman pengen entry, bagusnya kalau dia udah breakout dari flagnya gitu. Dan itu bagus kalau misalkan ya, misalkan dia membentuk flag kayak gini. Nah ini kan pola flag ya. Nah ini kan pola flag. Mungkin targetnya bisa kayak gini. Nah sama kayak panjang tiang ya, ke harga 600. Dan menurut saya itu masih sangat mungkin sih ngelihat Elsa ini, karena dia juga saham bagus. Nah juga dia mungkin kayak gini juga, dia membentuk sideways dulu, terus naik lagi, sideways dulu, naik lagi gitu. Jadi overall untuk Elsa ini juga masih oke sahamnya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan time frame masing-masing. Kalau teman-teman trading, ya mungkin bisa take profit dulu. Nanti kalau mau entry kalau udah breakout. Tapi kalau misalkan teman-teman investasi atau swing yang jangka menengah atau panjang, tetap hold masih sangat oke sih. Selama dia masih uptrend di atas EMA-nya juga. Tapi kalau misalkan EMA-nya udah ke break, itu yang harus hati-hati. Nah yang terakhir, requestan terakhir adalah saham Unilever. Saham blue chip keren di Indonesia, tapi harganya belum jalan-jalan. Nih. Cuman kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, kebanyakan saham consumer goods itu belum pada jalan. Karena ini logika saya dan pendapat saya pribadi sih. Silakan kalau misalkan teman-teman punya pendapat sendiri ya. Jadi menurut saya saham consumer goods itu saham yang paling aman gitu loh. Dia turunnya aman, tapi naiknya stabil tapi tipis-tipis gitu. Nah, dalam keadaan pasar yang masih sangat bagus gini, jelas investor lebih pada milih saham yang naiknya cepet dong. Jadi kayak, ya ini mirip-mirip sama emas sih. Ini tapi kalau pendapat saya. Jadi kayak kalau pasarnya masih bagus, consumer goods-nya kurang bagus. Tapi kalau pasarnya udah mulai sideways atau udah berbalik arah, nah itu nanti saat-saat consumer goods bersinar tuh di situ gitu. Jadi kayak ya udah sekarang lebih pada milih yang sehari bisa cuan 20%, 10%, saham-saham yang masih bagus naiknya cepet lah kayak gitu. Tapi nanti kalau ketika pasar udah sideways atau downtrend, nah itu disitulah consumer goods bersinar. Dan ini bisa dilihat kalau Unilever ini masih downtrend ya, strong downtrend. Walaupun di sini dia membentuk inverted head and shoulder. Nah ini kan shoulder, head, ini juga shoulder juga. Ini pembalikan arah dan dia udah ngabisin jatahnya. Tapi dia belum bisa breakout dari downtrend channelnya. Ini ya mungkin gini ya. Nah, dia masih di bawah downtrend. Nah, ini jadi kalau misalkan dilihat pun juga Unilever tuh masih downtrend dalam jangka pendeknya ya. Dari sini setelah dia uptrend, terus akhirnya dia trennya berganti. Nah, ini dia masih dalam fase downtrend. Jadi kalau menurut saya pun Unilever masih belum oke sih, kecuali nanti kalau udah ada indikasi pembalikan harga ini dia setelah strong uptrend dari tahun berapa ini? 2006.
naik terus sampai ke puncaknya di 2018 dan akhirnya turun, trennya patah, dan sampai sekarang pun sampai 2020 masih downtrend gitu. Nah tapi kalau dari segi apapun juga Unilever tuh masih sangat bagus sih, mau buat investasi atau mau buat trading pun juga masih oke gitu. Cuman karena memang trennya tuh baru turun gitu. Jadi susah juga kalau mau dapetin cuan di saham downtrend ya, karena pilihannya pun yang uptrend pun juga masih banyak. Jadi teman-teman masih bisa milih saham-saham yang lain gitu. Ya mungkin Unilever bisa untuk nanti kalau dia udah ada indikasi berbalik arah atau rebound, nah gitu. Nah kalau teman-teman mau entry, mungkin ya kalau supportnya downtrendnya kan ada di sini nih. Kalau misalkan dia menuju ke sini, nah ini teman-teman bisa entry di sini nih. Kalau dikasih ya tapi sebenarnya kurang yakin juga sih. Cuman kalau dilihat dari trennya sih juga ya masih mungkin. Nah mungkin base price-nya di sini sekitar 6.000 nih. Kalau dikasih di 6.000, nah teman-teman bisa entry. Atau kalau misalkan mau buy on breakout, misalkan dia udah balik arah ya, nanti breakoutnya belinya di mana? Bisa di sini. Di sini. Nah, belinya kalau misalkan udah breakout dari downtrend ini, atau kalau misalkan mau beli buy on weakness bisa di sini. Di area ya sekitar 5.000 6.000-an itu. 5.800 sampai 6.000. Tapi kalau mau buy on breakout setelah ngebreak yang merah ini. Itu kalau yang outlook jangka panjangnya, karena ini kan downtrend channelnya kan dari tahun 2017 ya, udah 3 tahun mau 4 tahun. Tapi kalau jangka pendeknya ya dia masih downtrend juga. Cuman kita memperkecil time frame. Nah, ya ini mungkin nanti bisa jadi supportnya atau support horizontal ya. Tapi udah keberikan 7.700. Seperti itu. Dari RSI-nya juga masih di bawah 50, artinya sahamnya masih downtrend. Nanti mungkin teman-teman bisa beli kalau dia udah di area oversold ya. Itu pasti ada pembalikan arah lah. Contoh kayak di sini, dia udah nyentuh oversold-nya, ada balik. Nanti kalau misalkan baliknya udah balik arah, tapi dia tidak ngebreak, nah teman-teman take profit. Tapi kalau misalkan berhasil ngebreak suatu resisten, teman-teman bisa tetap keep aja. Nah kalau misalkan dilihat dari moving average-nya, dia juga masih sangat strong downtrend ya, karena di bawah EMA 50 ini tertata dengan rapi. EMA 200, EMA 150, EMA 100, EMA 50, 20, 10, 5. Jadi artinya ya ini kayak saham uptrend tapi dibalik gitu kan. Kalau misalkan saham uptrend itu kan urutannya kayak gitu ya, tapi dibalik dan harganya di atas EMA 5. Makanya dia uptrend dengan cepat gitu. Tapi ini tataannya udah bener dan harganya di bawah uptrend 5. Artinya ini strong downtrend gitu. Terus juga belum ada tanda-tanda akumulasi, malah masih distribusi terus. Jadi kalau menurut saya ini masih belum ada pembalikan arah. Nah, kalau teman-teman punya barangnya sih, kalau misalkan mau buat investasi masih oke sih, tinggal kalau misalkan turun bisa nabung tiap bulan. Misalkan dia turun, tabung lagi, turun, tabung lagi. Unilever buat nabung saham menurut saya oke. Tinggal nunggu dia balik arah aja. Dan ini kalau udah ke breakout, dia bakal strong uptrend lagi sih ini, yang ininya. Downtrend channelnya ini. Jadi kalau buat trading masih kalau trennya masih kurang bagus untuk Unilever, tapi kalau sahamnya sebenarnya saham bagus. Jadi kayak ya kurang tepat aja kalau entry sekarang. Kalau misalkan teman-teman punya barang, ya bisa dilihat nanti kalau misalkan ada indikasi mantul ya. Contoh kayak misalkan ini ada candle doji gini. Kalau misalkan ini hijau ya sebenarnya itu tanda-tanda kenaikan harga, apalagi sampai ke sini ya. Itu kan morning star. Tapi karena ini merah, doji, terus merah lagi, ya udah nggak jadi gitu. Ini masih belum kelihatan juga mana bawahnya dia. Cuman dia udah masuk ke area oversold juga. Mungkin nanti bisa sampai ke sini di oversold yang lalu ini di sini. Sampai ke sini. Nanti kalau udah ke sini ini bisa pakai RSI juga. Teman-teman bisa entry. Tapi kalau teman-teman punya barang, kalau buat trading sih alangkah baiknya bisa diganti dulu. Cuman
keputusan jual beli tetap kembali ke teman-teman, saya hanya menganalisa. Cuman kalau teman-teman mau investasi, ini saham masih oke, apalagi kalau time frame-nya masih lama ya. Karena saya pun juga yakin saham kayak gini bakalan nge-break resisten juga. Dan kalau misalkan dilihat yang terjadi ya di sektor-sektor lain ya, sebenarnya itu semua tuh bentuknya kayak Unilever. Jadi dari tahun 2018 itu mereka downtrend semua. Karena IHSG-nya juga downtrend dari 2017. Nah, di tahun 2021 ini, 2020 kemarin, kan dia kan biasanya kan habis turun jauh, terus akhirnya yang baik lagi itu kayak apa ya? Kayak menarik anak panah gitu, tarik yang panjang, terus akhirnya bisa loncat jauh. Akhirnya pada berhasil ngebreak gitu loh. Sedangkan Unilever ini masih belum berhasil ngebreak. Jadi ya mungkin ngebreaknya telat. Kayak kalau misalkan teman-teman lihat analisa saya yang ICBP kemarin, Indofood, itu juga masih sama, dia masih, kalau ICBP sideways ya, tapi kalau Unilever ini kan downtrend dia trennya. Jadi kalau mau buat nabung sih masih oke, nabung saham yang compounding interest itu. Tapi kalau buat trading, kalau menurut saya masih kurang bagus sih, karena masih banyak saham-saham yang lebih bagus dari Unilever. Itu aja. Apa yang saya omongkan tadi semua hanyalah analisa. Keputusan jual beli tetap kembali ke teman-teman masing-masing. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa lebih bermanfaat buat banyak orang. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.